Salam sahabat. Pada pagi ini kita mau belajar ada dua perkara yang harus kita lihat dalam Alkitab, yaitu mengenai ada dua nama Yesus dalam Alkitab yang harus kita bahas atau yang kita renungkan pada pagi ini. Yaitu yang pertama, Yesus Barabas. Yang kedua, Yesus Kristus, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat umat manusia. Jadi saudara-saudara, mari kita melihat dalam dua kisah orang ini, yaitu yang pertama kita lihat Yesus Barabas. Yesus Barabas ini adalah seorang yang jahat, terkenal jahat, pemberontak, melawan kerajaan pada waktu itu. Lalu Yesus Barabas ini dipenjarakan. Oleh karena kejahatannya dia ditangkap dan dipenjarakan ketika itu. Nah, dalam cerita ini mengatakan bahwa Yesus telah ditangkap oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang Saduki, dan juga orang-orang Yahudi. Dan mereka menghadapkan dia berbagai pada Pilatus, yaitu pada waktu itu adalah wali negeri. Jadi Pilatus ini mereka menghadapkan dia kepada Pilatus untuk mengadili Tuhan Yesus ini. Jadi dalam pada itu di mana orang-orang Israel, orang-orang imam-imam kepala, mereka menyerahkan Yesus untuk diadili oleh karena kedengkian. Mereka dengki terhadap Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu bahwa Barabas ada dalam tahanan di penjara ketika itu. Jadi wali negeri ini tidak dapat mendapat sesuatu kesalahan pada Yesus. Jadi dalam hati wali negeri yaitu Pilatus ingin melepaskan Tuhan Yesus sebab Yesus tidak didapati bersalah. Tetapi kita lihat di dalam kisah ini, dia mengatakan kepada umat Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka yang berkumpul, pada waktu itu dia mengatakan kepada mereka, siapakah yang harus saya lepaskan bagi kamu? Apakah Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang disebut Kristus? Kata Pilatus kepada mereka pada waktu itu. Lalu mereka serentak mengatakan bahwa mereka mau Yesus disalibkan. Jadi Barabas ini, yang jahat ini, mereka mau dia dilepaskan. Yesus yang dihukum mati menggantikan dia. Lalu kita lihat baca dalam berapa ayat ya. Dalam Matius pasal 27 ayat 16 hingga 17. Dan pada waktu itu ada dalam tahanan seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang hendak kamu lepaskan? Hendak ku lepaskan bagi kamu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jadi di sini kita lihat bahwa umat Israel pada waktu itu, yaitu imam kepala dan orang-orang Yahudi dan semua orang Yahudi yang berkumpul pada waktu itu, mereka serentak mengatakan bahwa mereka mau Yesus disalibkan dan Barabas yang dilepaskan. Jadi inilah kita lihat seruan mereka bahwa mereka sungguh-sungguh mau Yesus itu yang benar, itu yang tidak bersalah itu disalibkan, tetapi Barabas yang bersalah, yang memberontak, yang jahat itu dilepaskan, yaitu Yesus Barabas itu dilepaskan, tetapi Yesus Kristus disalibkan. Jadi di situ kita lihat juga dalam beberapa ayat yang lain, ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Nah, akhirnya ayat 26 mengatakan, Yesus lalu ia membebaskan Barabas dan bagi mereka, tetapi Yesus disebut disesahnya lalu disalibkannya. Nah, di situ kita lihat saudara-saudara bahwa Yesus tadi telah ditangkap, telah sekarang mereka mau supaya Yesus disalibkan, dihukum mati.
Jadi saudara-saudara, kita lihat apa yang kita lihat dalam kisah ini. Saya dan saudara adalah orang yang berdosa, yang di dalam tahanan, yang di dalam penjara rohani, yang tidak dapat menyelamatkan kita, yang harus dihukum oleh karena pemberontakan, karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita. Namun Yesus yang kudus, yang benar, yang tidak bersalah itu mati untuk kita, menggantikan kita. Tetapi oleh itu saudara-saudara, kalau Yesus tidak mati untuk kita, maka kita yang mati. Maka itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang besar, Dia sanggup datang ke dunia ini. Tuhan Yesus sanggup menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Allah. Dengan cara demikian Dia menebus kita sebagai orang yang berdosa ini. Seperti mana yang kita dapat keselamatan yang ada pada kita adalah oleh karena anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Maka itu berimanlah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita dapat diselamatkan. Salam.